Iki. Iya, pasti diambil di stone Pasti race-nya. diambil. Ini benar-benar ada yang nabrak juga. Nggak ada. Nggak sesuai ekspektasi gue. Gue kira tadi setelah di match keempat, 3 gitu kan udah mulai panas ya. Ternyata di match kelima kali ini kita masih dikasih yang adem ayem aja. Mereka sama-sama mengeluting terlebih dahulu. Sedangkan dari tim Onyx nggak ketemu lagi tabrakannya kali ini. Kelihatan loh. Kelihatan di mana? Oh enggak, sorry, bukan. Itu ternyata teman-temannya sendiri dari Jars. Dikirain orang lain ya. Iya, gue pikir orang lain kan. Ternyata yang sudah saya kenal. Iya, aduh. Tapi nggak tahu juga ini karena mereka coba untuk nge-spray out aja, coba untuk mencari musuh dulu dari arah Council Hall juga ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan mungkin untuk persentase ketemunya bakal kecil banget. Tapi tadi dengan adanya EVOS yang mendapatkan Buya di game sebelumnya dengan kill 11 sama 12, 23 poin. Tapi First Rider-nya gue cukup salut dengan First Rider meskipun tinggal 1 orang, dia ada di peringkat ke-3 atau 2 tadi. Kak ini kalau misalkan ya itu tadi dia peringkat 3. Wah, 3. Peringkat 3. Oh iya, eliminasi zona. Eliminasi zona, cuman untuk di placementnya sementara sampai di match ketiga dia itu ada di posisi 1. Harusnya sih untuk EVOS dan juga First Riders cukup pet-petan ya. Dempet-dempetan lah pastinya, mepet banget. Dan ini bakal menentukan juga siapa yang bakal tusun juga kali ini. Karena First Rider terhitung belum tusun. Karena masih bisa ada di top frag juga. Dan saat ini kita lihat ada Larky yang juga nembak ke arah tim Siren. Dimana masih tipikal seperti biasa, kita balik lagi ke game pertama. Dimana mereka bakal coba tuh cabut aja untuk retreat lah. Pokoknya fall back dulu biar kayak dapat kampanye lebih aman lagi, manggil teman-temannya. Dan dari Larky pun sebenarnya udah gak dapat vision lagi untuk saat ini. Ya udah gak dapat vision dan gak terlalu menguntungkan kalau misalkan dia dari legal dia terlalu lama-lama di sana. Apalagi ini masih early game, mereka juga masih butuh resource tambahan. Apalagi sekaligus mengamankan refinery yang biasanya ini memang jadi spot andalan mereka. Benar, dari tim RRQ. Cuman untuk zona saat ini udah lumayan terhitung jarang untuk masuk ke arah refinery. Karena memang sering banget zona itu kan pentalnya tuh ke pinggir kanan, kiri gitu ya. Entah di bawah di mana. Kayak tadi aja bisa ada di Marble Works ketika lagi ada di Purgatory. Benar-benar kayak kayak expect aja gitu. Iya, tapi kita akan beralih dulu ke IOG. Di mana IOG sendiri untuk sampai match keempat dia masih belum bisa memberikan performa yang maksimal. Apalagi mereka sendiri kan punya cita-cita nih ya. Ngejadiin Lord Terminator. Tapi ternyata untuk saat ini ternyata masih belum kelihatan juga. Karena memang dari IOG sendiri hampir terbilang sering tusun ya dari awal. Dan juga mereka cukup struggle juga kalau misalnya kita ngomongin struggle dari awal. Untuk saat ini di mana IOG sendiri masih ada di bottom table. Yap, tapi kita nggak bisa ngelupain sepak terjangnya dari Dranix dan juga RBR. Itu dia. Masalahnya nih tim yang konsisten, yang benar-benar konsisten banget cuma tersisa 1 doang menurut gua. Tadi kan sempat ada EVOS, ada Dranix juga. RBR termasuk lah, tapi sempat tusun juga dari EVOS udah pernah tusun, Dranix udah kena juga game sebelumnya, dan juga pastinya RBR. Tapi dari First Rider ini yang dimana dia itu belum tusun, kapan tusunnya belum tahu kan. Bisa dijadikan kayak dia itu tim yang benar-benar konsisten banget untuk di grand final hari ini. Gua rasa agak sulit kalau misalkan First Riders mau tusun ya. Ketika mereka sadar posisinya udah nggak diuntungkan dan mereka hanya bisa bertahan pada satu objektif terakhir yaitu mengamankan placement, mereka benar-benar disiplin melakukan hal itu. Benar. Itu yang membuat mereka bahaya. Benar. Bakal dikasih fight kali ini. Udah ada shotgun juga 18-17 orang. Iki NJI bakal maju melawan tim RRQ kali ini, di mana 3 orang udah berhasil diamankan oleh tim NJI. Tapi di belakang ada Nafkan yang bakal menjadi orang ketiga merebut keharmonisan yang sedang terjadi antara NJI dan juga RRQ kali ini. Masuk Bakal lagi. Udah ada langsung dibuktikan. Mana ada 10-14 juga dari seorang Lord. Langsung ditutupkan duo terlebih dahulu. Langsung sebelah kanan. Flanking satu belum cukup baik. Bahkan ada untuk masuk lagi. Shotgun dan Lord mengalami korban. Di Sandra satu pemain dari NJI ini. Bahkan didobrak lagi kali ini. Defend dari NJI ini. Satu orang turun ke bawah. Masih coba untuk berlari dari kerjangan dari tim IOG kali ini. Yes, dan dari Iki juga tampaknya akan mencoba kabur bersama kawan-kawannya, tapi sayang sekali Iki akan dikill oleh Bion. Sementara itu Lord langsung terjun saja dan begitu saja. Namun di saat yang sama masih ada Aura juga dan tim Siren bahkan untuk menghabisi tim IOG. Tinggal Rugut sendirian yang tersisa, tapi ternyata masih bisa nge-revive. Harus tembak juga kali ini. Aura juga membara dan itu dia sang rubah berhasil meratakan tim Island of Gods. Ternyata masih sisa 1 lagi. Itu naga coy. Naga ya? Naga ya. Tapi bentar dulu. Island of Gods eliminasi di posisi 11 dan ada FR datang tiba-tiba langsung nabrak ke DG Esports dan juga mengamankan 4 poin kill. Tanpa kehilangan personilnya juga, meskipun harus tadi terkena down Sauzan dan juga Joker, tapi ternyata kita melihat juga di mana mereka berhasil mengumpulkan 4 poin eliminasi seperti yang gue bilang. Dari First Rider memiliki potensi untuk menjadi juara dari hari ini. Waduh, akhirnya First Riders ada mencium bau-bau poin banyak nih, ya kan? Mereka kalau misalkan bisa tahan placementnya dan juga tambah sedikit poin kill lagi, mereka akan menjadi tim yang satu-satunya
paling konsisten di FFVM 2021 Spring Grand Final ini. Waduh, tapi by the way, ini Apa tuh? kenapa naga ya? Emang naga? Bukan rubah ya? Itu naga. Oh, berapi-api, mana bisa Iya. mengeluarkan api ya? Iya, itu naga. Rubah mana ada keluarin api? Ada lah. Mana? Siluman rubah. Tapi kita bakal masuk game lagi di mana Foundation telah diamankan oleh tim Aura. Mereka sudah membara juga. 4 poin eliminasi telah diamankan juga tanpa kehilangan satu personil pun. Yep. Dan Aura sendiri juga tadi ada di halaman kedua ya. Mereka berada di posisi ketujuh dan mereka bakal butuh PR yang cukup banyak. Tapi kita akan beralih ke War Spotlight dari yang sebelumnya antara IOG dengan NJID, di mana IOG cukup berani ketika mereka menyadari ada terjadi peperangan dari NJID dan juga RRQ. Mereka langsung masuk. NJID nggak dikasih nafas, nggak dikasih regroup, nggak dikasih reset terlebih dahulu, digempur lagi dan Lord naik memberikan surprise attack. Benar, dan juga kalau kita lihat RRQ masih selamat ya. Kita nggak tahu RRQ dari mana sisanya, tapi masih selamat untuk sejauh ini. Dan ada pemain yang cukup pasif dari tim EVOS, di mana mereka mengamankan satu buah rumah aja, yang dimana kalau misalkan ditembak pelontar rata semua. Aduh, tapi memang nggak perlu untuk EVOS banyak gerak sih di match kali ini. Tapi kita akan beralih dulu nih. Ada EVOS Mister 05 sang MVP dari ronde keempat dengan 4 poin kill. Tapi damage ya bukan main, 2311. Benar, jadi MVP juga karena ini ya buyah juga di game Ya. sebelumnya, berarti udah 2 kali buyah juga untuk EVOS. Namun mereka juga masih dempet-dempetan untuk poin untuk first rider. Kalau hitungan gue sih memang masih dempet banget. Cuman tadi EVOS sempat menyusul sedikit. Cuman kalau misalkan di match kali ini first rider bisa tetap konsisten, gue rasa EVOS akan kesulitan untuk tetap ada stay di peringkat pertamanya. Itu pun kalau misalkan EVOS-nya finish di posisi 6 ke bawah. Bener, itu Ya kan? dia. Itu dia. Tapi ini battleground. Anything can happen. Semua bisa terjadi juga. Zona menentukan hasil juga tentunya. Danger Zone juga terjadi di mana EVOS tuh selalu berjodoh sama RBR ya. Sama Red Bull Rebellion tuh selalu ya samping-sampingan ketemu juga. Dan kayak persentase untuk EVOS menang tuh juga lumayan tinggi. Tapi EVOS kalah juga ada ya. Jadi masih kayak Ada. rata-rata kayak sedikit lebih tinggi sedikit aja. Cuma Lebih RBR kita lihat juga tadi sempat ngeratain EVOS dengan pelontar Mr. Home. Oh iya, Nah, pelontar iya. dibayar dengan pelontar. Betul, Ya jadi kan? kayak resikonya sebenarnya gede juga untuk melawan tim EVOS dan juga tim RBR sama-sama punya pelontar. Dan kita bakal pindah ke arah tim Onyx di mana bakal ketemu dengan tim Dranix. Udah naik ke atas panggung terlebih dahulu. Jar sudah maju menyiapkan MP5-nya terlebih dahulu kali ini. Maung sudah terdengar stepnya. Kali maju ketemu. lagi kali ini. Tembak gerak ke atas juga kali masih ada krono di depan. Langsung dibalas dengan krono juga ternyata kali ini. Time terdengar dengan cukup baik juga. Di backup juga ternyata cuma seorang Cloud. Dan langsung ditumbangkan oleh pemain Onyx kali ini. Dranix bakal backup 2 orang lagi. Tapi cukup telat karena 2 orang yang sudah berhasil dieliminasi oleh tim Onyx kali ini. Yes, dan Tayo sendiri juga akan menjepit pergerakan dari Anik Dranis Arul dan juga Razer, di mana Tayo langsung berhimpitan dengan Razer. Arul pun akan cukup bingung kemana dia akan pergi, dan langsung saja Jars menghimpit dari arah atas. Critical shot langsung saja mengkenok Razer sekaligus memulangkannya ke lobby. Arul tersisa sendirian sang wonderkid. Benar, bakal coba untuk turun dulu, bakal dikejar juga Arul sendirian kali ini oleh Lau pastinya, dan juga Tayo dengan Max 7-nya. Arul udah menyiapkan 10-14. Cuman ini kan untuk kemungkinan kalau misalkan tim Onyx bisa ngeratain Arul yang tinggal sendiri kan udah gak bisa lari Tahan. lagi. 18-8 Sabar. juga disiapkan. Ini dia surprise Emosi. Arul ketahuan juga bakal ditembak lagi. Time turun langsung diaktifkan dan Jars meskipun jatuh tapi ternyata masih bisa meratakan kawan-kawan dari Dranix. Ternyata dari Onyx gak dikasih nafas karena ada Siren Wings yang langsung dengan cepatnya mengkenok Lau, meskipun wow masih bisa diselamatkan. Iya, ada gelombang dikikis juga kali ini dari Justin dengan satu buah Skarda dan juga skop 4. Bakal coba untuk dipantau aja tim Onyx yang sudah punya building. Dimana kali ini tim Siren juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka bakal coba untuk sabar terlebih dahulu di belakang, memanfaatkan kontainer yang ada juga untuk nge-strafing. Coba spawn airdrops juga. Ya, dan dari Onyx sendiri juga akan langsung melakukan rotasi yang cukup cepat dengan grapple hook yang mereka punya. Dari satu kompon pindah ke kompon lainnya, menghindari area vision yang dimiliki oleh Siren Esports, supaya satu member mereka itu nggak keculik lagi. Tadi kan udah keculik satu, jangan lagi. Jangan lagi lah ya. Karena memang tadi emang nggak ke expect juga tiba-tiba ada tembakan, dan kita melihat dari Ses juga coba untuk bermain di luar zona. Bahkan EVOS ada yang lebih di luar lagi. RBR masih ada juga, First Rider juga bermain di luar. Ini benar-benar menyisakan 8 tim aja. Mulai sepi nih kayaknya nih. Udah mulai masuk sepi. ke zona ke ronde-ronde kelima. Permainan cukup pasif juga tapi sedikit aktif, dan juga menyisakan 8 tim aja di zona 3 menuju ke 4. Betul, dan dari Onyx sendiri juga akhirnya sudah berhasil mengamankan pinggir zona, tapi ternyata RBR Zero di sini berhasil mendapatkan abu. Sayang sekali Abu berhasil didapatkan, bakal coba pakai launchpad terlebih dahulu. Di mana udah ada yang terbang di atas, bintang jatuh, minta permohonan terlebih dahulu. RBR masih ada di luar juga. EVOS mengamankan zona terlebih dahulu, di mana mereka sebenarnya tempatnya
bakal cukup aman juga karena sebenarnya open field di luar sana masih banyak banget tim yang tersisa. Ada kemungkinan dan juga EVOS itu bisa kena hajar sama tim lain sebenarnya. Ya, ada, tapi kalau misalkan ngelihat dari posisi mereka dan gestur yang mereka miliki, ini dari EVOS juga nggak akan mau ikut-ikutan masuk. Jadi mereka benar-benar nahan begitu aja. Tapi ternyata dari FR Darkhold di sini berhasil mendapatkan Tayo. Akankah langsung di-confirm kill? Akan coba dicari dulu posisi Onyx yang lainnya. Souza akan maju ke depan meng-confirm kill Tayo. Di sini dari FR sudah mulai regroup. Once again, lagi-lagi First Rider berhasil menambahkan poin-poin eliminasi lagi dengan tembakan tajam dari Darkhold juga pastinya. Kali tinggal 2 orang tersisa dari Onyx. Ses juga mendengar suara tembak dari sebelah kanan. Seharusnya ada 2 pilihan. Mereka mau coba untuk samperin atau mereka untuk cabut dulu. Tapi ternyata memilih untuk naik ke atas high ground, melihat vision lebih luas lagi. Sedangkan dari First Rider bakal mengamankan di bawah terlebih dahulu. Ini diuntungkan banget sih untuk Ses. Cuma masalahnya dari First Riders kalau misalkan mereka keluar sedikit aja dari bawah tebing ini, mereka bakalan kelihatan nih sama Ses dan bisa langsung ditatakin begitu aja. Tapi ternyata dari Onyx juga berada di area high ground yang jauh lebih tinggi daripada si First Riders itu sendiri. Ini jadi satu keuntungan, apalagi dari Onyx juga mereka mulai nahan step, nunggu dari FR maju ke mereka. Harusnya nggak bisa ya, karena sekarang Onyx nggak dapat zonanya. Meskipun dia di atas, dia tetap aja nggak dapat zonanya. Harus turun ke arah bawah juga, nggak bisa manfaatin open field. Tapi di saat yang sama juga bakal jadi perang antara Aura dan juga Red Bull Rebellion kali ini. Atrix sudah menyiapkan M79 ya, pelontar pastinya ke arah belakang, langsung tembak, pasti punya karena juga kena juga peluru pelontar dari Amex juga. 2 round bakal mereka terlebih dahulu. Misron bakal coba dihajar oleh seorang Father sendirian kali ini. Berhasil didapatkan dengan 1 buah shotgunnya. Tinggal Calvin dan juga pastinya Hero tersisa kali ini. Bakal coba dimajuinnya, didobrak pertahanan dari RBR. Vito juga berhasil mendapatkan seorang Calvin karena ada tim Siren dari kejauhan yang berhasil menculik satu pemain dari Red Bull Rebellion. Ya, langsung saja dikasih pressure lagi. Setiap gol ini pasang oleh RBR ini akan dihancurkan. Siro pun akan coba melemparkan granat, tapi sayang sekali tidak terkena. Calvin yang baru saja diselamatkan lagi dan lagi akan terkena. Menyisakan Siro sendirian dan langsung dikonfrontir oleh Guns. Oh, langsung dihabisin aja ya, karena di sana auranya sudah mengamuk juga 8 poin kill. Yes. Dimana tadi sebenarnya ada 1 orang yang dibantu sama Siren ya. Siren berhasil menokin 1 juga. Bahkan coba untuk lari terlebih dahulu dari aura karena mereka udah dimakan oleh zona. Tapi kali ini tinggal 7 tim tersisa sekali lagi. First Rider masih Vito dengan SPD-nya lagi-lagi berhasil memakan korban. Tim aura cukup kesulitan untuk masuk ke zona berikutnya karena Siren punya tempat yang cukup tinggi. Tapi kita lihat EVOS harus dibikin tusun di peringkat ke-7 oleh kawan-kawan. Dari mana tadi tuh ya? Tadi dia kena zona sebenarnya. Ada beberapa membernya kena zona, tapi kita akan beralih dulu nih. Masih dengan Siren dan juga Aura Esports, di mana member dari Aura Esports ini terkikis pelan-pelan di luar zona dan harus dipuas di posisi ke-6 karena Siren benar-benar ngejaga mereka jangan masuk ke zona. Ini naga makhluk kayangan, lu pulang lagi ke kayangan. Waduh, bakal bahaya banget kali ini. Dimana tinggal 5 tim yang tersisa, 14 orang yang masih hidup. First Riders mengamankan 5 poin kill juga kali ini. Dimana Onyx di atas masih mengamankan juga 1 buah high ground. Ada zipline yang sebenarnya bisa dipakai tapi cukup menyulitkan dan juga resikonya besar banget. Yes, dan kalau misalnya kita lihat untuk dari sisa tim yang masih hidup hanya ada 1 binatang yaitu Landak. Di mana Landak di sini juga berhasil mendapatkan 1 knock atas Ses yaitu Natden, tapi Natden juga berhasil di revive dan Onyx akan coba nahan posisinya sebentar lagi. Iya, ini ada pintaran juga sekali lagi. First Rider melakukan aksinya, bakal coba untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu, bakal bertemu dengan tim Ararki yang tinggal sendirian di mana Gare dan juga Lo bakal coba untuk menyerang dari belakang. Tim Ses juga mendengar ini adalah suatu ancaman bagi kedua tim yang lagi berperan di depan. Zona menutup kembali lagi. First Rider cukup aman, di mana 1 orang lagi legal. Sang kapten terkuat di bumi masih bisa main aman. Thanos tereliminasi oleh zona. Di sana juga ada Notes dan Siren makan banyak. Take a lot of kills kali ini dari kawan-kawan yang ada di luar zona. Bakal masuk lagi. Zona semakin kecil. Rob bakal coba masuk. Onyx tereliminasi di posisi ketiga dan juga ada 3 tim tersisa. Di mana Mizu juga harus tereliminasi. Tinggal 2 lagi. Masih ada Siren bakal bertarung dengan tim FR untuk First Rider. Masih ada 2 juga bakal coba didobrak. Pertahanan dari tim First Rider. Souza tinggal sendirian. Langsung aja Siren takes the buya untuk dikalah hari kali ini. Gokil banget dari Siren dan juga FR, tapi nice try juga untuk First Riders yang mencoba mempertahankan posisinya, menggulung Siren untuk mendapatkan